Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan perhatian khusus pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dengan memaksimalkan kebutuhan anggaran dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Namun seperti apa baiknya, berikut dialog selengkapnya dengan Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Leli Irawan kembali menjumpai Anda dalam program iNews Sumut Dialog. Pagi ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan. Dan telah hadir narasumber kita, Bapak Haji Rajudin Sagala Eskom SPDI yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di hari ini di iNews Sumut Dialog membahas tentang pelayanan kesehatan masyarakat Kota Medan. Nah, kalau kemarin kita membahas ada 3 skala prioritas ya dari kebijakan yang diusulkan DPR Medan ke Pemko Medan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Betul. Nah, kalau menurut Ustadz, pengamatan, bagaimana sih sebenarnya apakah pelayanan kesehatan di Kota Medan ini sudah cukup maksimal? Baik, terima kasih. Dari pengamatan kami selama ini, saya sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Medan. Dari periode pertama sampai sekarang periode kedua, kami melihat memang layanan rumah sakit di Kota Medan itu ya dikatakan sempurna memang belum, tapi sudah banyak kemajuan lah. Yang selama ini kita lihat rumah sakit hanya beberapa yang menjadi provider BPJS, sekarang sudah hampir semua rumah sakit ya di Medan itu sudah menjadi provider BPJS. Dan mereka akan bersaing tentunya memberikan layanan kepada warga, sehingga warga nanti bisa menentukan pilihan mana yang terbaik, tentu mereka akan ke sana. Dengan adanya persaingan seperti itu, tentu masing-masing rumah sakit akan memberikan layanan yang lebih baik, sehingga nanti menjadi pilihan warga sebagai rujukan untuk berobat. Artinya pelayanan memang benar-benar sudah maksimal? Maksimal sih belum, tapi paling tidak sudah banyak kemajuan lah. Ya, kemajuan seperti apa Ustadz? Yang mungkin pastinya kan DPRD tentu meninjau langsung ke lokasi, mengecek kebenaran bagaimana pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit masyarakat seperti apa nih Ustadz? Ya, rumah sakit itu ketika mengajukan izin, apalagi bekerjasama dengan BPJS, itu kan harus ada syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Jumlah kamar, kemudian fasilitas alat medis, kemudian juga dokter spesialis. Ketika itu terpenuhi, barulah disetujui sebagai provider rumah sakit itu tersebut sebagai peserta BPJS. Dan alhamdulillah ketika kami melakukan kunjungan melalui komisi, ya karena rumah sakit itu di bawah Komisi 2, dan waktu itu saya menjadi koordinator Komisi 2, itu kita temukan rata-rata rumah sakit di Medan yang sudah bekerja sama dengan BPJS sudah cukup bagus lah. Ya, walaupun ada pembenahan di sana-sini, itu hal yang wajar karena memang setiap tahun kita temukan ada saja penyakit aneh, penyakit baru yang dulu kita tidak temukan ada COVID, sekarang ada COVID. Tentu penanganannya agak serius dan juga alat-alatnya juga lebih khusus. Maka atas dasar itulah perlu pembenahan ya rumah sakit dan juga alat-alat medisnya. Oke, ini sudah diusulkan ya? Sudah diusulkan. Artinya memang benar harus ditingkatkan ya. Perubahan-perubahan itu sudah ada ya, Ustadz ya. Oke, nah Rumah Sakit Peringadi Medan itu kan juga menjadi suatu rumah sakit yang sudah dijadikan sebagai sarana dan prasarana kesehatan yang baik bagi warga Kota Medan. Nah, menurut Ustadz ini sudah memenuhi pelayanannya itu sendiri atau perlu ada pembenahan lainnya? Ya, secara umum sudah memenuhi ya. Makanya kenapa kita jadikan rekomendasi Rumah Sakit Peringadi itu sebagai rujukan masyarakat Medan yang utama ketika mereka itu harus opname. Karena itu kan rujukannya berjenjang ya. Ketika pasien itu diperiksa di puskesmas dan dinyatakan harus ada pengobatan lanjutan, itu dikeluarkan nanti rujukan oleh masing-masing puskesmas ke Peringadi. Dan kami menganggap Peringadi ini memang sudah pantas lah, dan fasilitasnya juga sudah memadai karena sudah tipe B ya. Ya, kemudian nanti kalaupun Rumah Sakit Peringadi itu menemukan penyakit yang sulit mereka berikan perawatan, kemudian alat medisnya kurang,
tentu mereka akan merujuknya ke rumah sakit yang lebih tinggi, yaitu rumah sakit Adam Malik yang sudah tipe A. Tipe A. Dan alhamdulillah selama ini dua rumah sakit ini berjalan dengan baik dan masyarakat sudah merasakan layanan itu sudah semakin jauh meningkat lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berarti Rumah Sakit Peringadi Medan sudah bisa dikatakan layak sebagai badan layanan umum daerah. Betul, seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Artinya memang kena ada tipenya ini ya sebetulnya. Iya. Nah kalau kita lihat ini ada juga pembangunan rumah sakit ya Ustadz ya. Apakah Iya. ini bagian dari anggaran yang diusulkan Pemko Medan atau kok dari kebijakan Pemko Medan dan DPR Medan rumah sakit yang lain di Medan Utara ya Ustadz ya? Betul, di daerah Belawan ya. Karena kalau kita lihat, karena Medan ini masyarakatnya cukup padat ya, 2,5 juta jiwa. Iya. Ya, kalau hanya mengandalkan rumah sakit Peringadi sebagai rujukan utama, mungkin agak sulit menampung warga yang ketika terjadi sakit ya, apalagi harus opname. Kemudian juga rumah sakit Adam Malik, apalagi Adam Malik itu juga merupakan rujukan dari berbagai kabupaten kota, terutama tetangga seperti Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian juga Pekanbaru, Riau. Maka tidaklah memadai kalau mengandalkan dua rumah sakit besar ini. Maka kita tambah ya rumah sakit yang ada di Medan Utara, yang mungkin dalam waktu dekat akan disahkan, akan dibuka oleh Pak Wali Kota. Dan kita juga sudah menyisihkan sejumlah anggaran untuk memenuhi alat-alat medis yang selama ini dianggap kurang, sehingga nanti ketika betul-betul rumah sakit ini sudah diresmikan itu memang layak untuk digunakan sebagai layanan kesehatan bagi warga Kota Medan, khususnya Medan Utara, sehingga mereka tidak memakan waktu yang panjang harus ke rumah sakit Adam Malik, harus ke rumah sakit Haji atau ke rumah sakit Peringadi. Karena di sana sudah ada dan fasilitasnya juga sudah memadai. Ya harapannya warga yang nanti merasa dia membutuhkan layanan rumah sakit maka cukup sampai di rumah sakit Medan Utara. Ya artinya bagi suatu ini ya suatu hadiah ya. Betul. Atau untuk kemudahan bagi masyarakat Medan Utara untuk bisa berobat langsung di rumah sakit di Medan Labuhan ya Ustadz. Ya betul ya, inilah kita apresiasi juga lah ide Pak Wali yang selama ini mungkin di Medan Utara belum ada rumah sakit pemerintah yang selama ini bisa melayani masyarakat, maka dalam waktu dekat sudah bisa. Dan saya kira ini terobosan yang luar biasa. Ya. Dan fasilitasnya juga sudah cukup memadai, bahkan sudah mirip dengan rumah sakit Peringadi. Oke, kita perlu tinjau juga nih Ustadz ya. Sudah Kapan? kita tinjau. Oh sudah ditinjau. Sudah. Nah, makanya Ajak kami media juga, berani kami mengatakan begini karena kami sudah melihatnya secara langsung. Oke, deh. Ya jadi ini masyarakat Medan Utara ini ya, Betul. nggak usah lagi ragu-ragu, langsung aja ke rumah sakit Medan Labuhan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit Adam Malik maupun juga rumah sakit Peringadi Medan. Ya, Nah betul. ini suatu terobosan baru ya, Betul. seperti yang disebutkan Ustadz tadi. Nah bicara masalah kesehatan, sebagai anggota Wakil Ketua DPRD Kota Medan, pastinya Ustadz banyak ya menerima keluhan atau dari masyarakat terkait masalah kesehatan BPJS. Mungkin tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa sudah disiapkan anggaran. Apakah ada keluhan lainnya terkait masalah kesehatan yang disampaikan warga masyarakat ke DPRD Medan? Ya, sering memang ya, terutama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kita reses, kemudian sosper, kemudian juga kunjungan dapil. Apalagi saya ini kan hampir setiap hari bertemu dengan masyarakat, karena saya aktif di pengajian, kemudian juga di masjid. Itu kadang-kadang ketika menyampaikan kajian, ceramah di masjid, itu pertanyaan warga itu tidak hanya sekedar pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan dalam pengajian, tapi malah mereka bertanya kapasitas saya sebagai anggota DPR. Jadi ada yang bertanya itu terkait masalah layanan kesehatan, ada masalah pendidikan, juga masalah banjir dan seterusnya. Jadi atas dasar itulah kami sering menyampaikan dalam rapat bersama Pemko, apalagi rapat untuk menyisihkan anggaran dalam APBD, itu keberpihakan anggaran itu harus prioritasnya kepada masyarakat, terutama masalah kesehatan. Dan selama ini sering kami menerima laporan, itu masih banyak ditemukan rumah sakit yang kamarnya penuh. Kamarnya penuh. Nah itu menunjukkan berarti banyak warga Medan yang selama ini berarti kurang sehat kan begitu. Maka atas dasar itulah fasilitas rumah sakit yang tadi kamarnya terbatas diperbanyak. Kemudian juga dokternya yang tadinya mungkin hanya beberapa ditambah jumlahnya. Bahkan sampai beberapa daerah ya, kecamatan itu ingin mendirikan layanan kesehatan yang sifatnya rawat jalannya. Makanya di daerah Sarirejo itu di Medan Johor itu sudah kita anggarkan untuk
pembangunan puskesmas yang nanti bisa menjadi rujukan juga bagi warga sekitar ketika mereka sakit, mungkin ya gunakan fasilitas kesehatan yang terdekat. Kecuali nanti mungkin perlu rawat inap, itu mungkin perlu rujukan ke rumah sakit yang lebih besar seperti Pilngadi. Kalau warga Belawan mungkin yang Medan Utara, kalau daerah Tuntungan mungkin cukup dengan Adam Malik dan seterusnya. Di samping itu juga BPJS juga sudah bekerja sama kan dengan berbagai macam rumah sakit swasta. Ya. Dengan adanya rumah sakit swasta yang juga melayani warga Kota Medan, ini juga memberikan ruang bagi warga Medan yang sudah punya BPJS, apakah mereka punya BPJS-nya itu mandiri, bayar ya, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, atau mungkin BPJS PBI yang iurannya itu ditanggung oleh Pemko Medan. Ketika mereka merasa sudah memang darurat, itu nggak perlu ke puskesmas, langsung saja ke rumah sakit terdekat yang sudah bekerja sama dengan BPJS, itu langsung bisa dilayani. Makanya tidak hanya kita awasi rumah sakit yang di bawah Pemko ya, tapi juga yang di bawah swasta, yang mereka itu bekerja sama dengan BPJS, akan kita pantau apakah memang layanan di rumah sakit itu sudah cukup memadai, cukup bagus. Kalau memang sudah bagus ya kita akan rekomendasikan akan dipertahankan kepesertaannya sebagai provider BPJS. Termasuk juga ya klinik ya. Klinik, ya. Di Medan juga banyak kita temukan klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Ketika memang itu layak dan patut ya kita apresiasi, dan itu juga mendukung program Medan Sehat ya. Sehingga warga Medan kita berharap ke depan itu semakin sehat, sehingga ya mereka leluasa lah melakukan aktivitas termasuk mencari nafkah dan juga melakukan praktik ibadah. Oke, tadi sempat Ustadz sebutkan bahwa untuk klinik ya di Sari Rejo sama Medan Johor, puskesmas ya Ustadz. Yeah. Boleh bocorannya nih berapa anggarannya dia? Sebagai pengawasan juga kan Ustadz? Ya, anggarannya cukup besar ya. Kalau angka persisnya saya lupa, yang jelas itu miliaran. Jadi pertama itu di Sari Rejo, yang kedua di puskesmas Kota Maksum. Kota Maksum. Nah, itu juga kita sudah anggarkan, sudah didesain itu nanti bisa bertingkat. Karena yang selama ini gedungnya itu sangat sempit dan ruangnya kecil, ini diperbesar dan bertingkat sehingga nanti ketika warga datang itu memiliki tempat yang nyaman dan memadai lah. Jadi masyarakat Kota Medan nggak perlu jauh-jauh ya untuk berobat. Medan juga sudah memberikan pelayanan yang cukup baik. Iya, selain rumah sakit, juga puskesmas se-Kota Medan itu juga sudah kami perhatikan sudah cukup memberikan layanan yang bagus juga ya, karena di sana juga sudah ada dokter spesialis, kemudian juga layanan juga cukup bagus ya, kemudian ketersediaan obatnya juga sudah memadai ya, sehingga nggak usah ragu lah untuk berobat di puskesmas. Tapi tetap perlu diawasi ya Ustadz ya? Ya tetap, ya namanya ya kita melihat layanan pastilah kita harus pastikan itu layanan sudah lebih bagus lah. Jadi masyarakat Kota Medan itu nggak perlu ragu lagi untuk berobat di puskesmas rumah sakit yang ada di Kota Medan. Apalagi teknologi sudah cukup bagus ya. Seperti ini ada teknologi sistem UHC ini Ustadz ya. Nah ini sudah berapa persen pencapaian target yang dianggarkan APBD untuk sistem UHC ini sendiri? Ya, ini menarik ya. Medan itu kalau Pemko Medan mentargetkan UHC itu untuk Kota Medan 2024. 2024. Tapi karena memang ya komunikasi yang baik antara Pemko, Wali Kota bersama DPRD khususnya tim anggaran, itu malah kita percepat. Yang awalnya Pemko menginginkan UHC itu 2024, kita percepat menjadi 2023. Yang selama ini yang sudah terakomodir lewat APBD itu sudah 92% warga Medan itu sudah ditanggung biaya kesehatannya melalui BPJS PBI, melalui APBD Kota Medan. Dia kan paling tidak 95% ya. Ya, jadi dengan dianggarkannya di tahun 2023 ini, yang kemarin itu Silpa tahun 2021 itu 14 miliar, kita sudah alihkan itu. Ya, kebetulan kemarin rapat yang finalisasi PAPBD itu saya kebetulan yang mimpin, maka kita sampaikan argumen bersama teman-teman tim anggaran bersama Pemko Medan agar sisa anggaran yang Silpa itu yang sebanyak 14 miliar itu dialihkan saja ke BPJS PBI. Ya, dengan argumen kita yang kuat, akhirnya
disepakati oleh teman-teman bersama tim anggaran baik dari TAPD, Pemko Medan maupun dari DPRD Medan, dan akhirnya disetujui, disepakati. Ya, artinya ini terus diperjuangkan DPRD. Enggak, sudah berhasil. Ya, artinya terus diawasi dan diperjuangkan ya, juga ya Ustaz. yang ya, tadinya itu direncanakan UHC itu 2024 malah kita percepat. Baik, Jadi kita mendukung betul program Pak Wali Kota menjadikan Medan itu rakyatnya sehat, yang seharusnya Pemko itu mengagendakan 2024 kita percepat dari 2023. Oke, Ya, ini karena anggarannya sudah kita sahkan. Ya, sudah disahkan. Sudah, Oke. tinggal realisasi aja. Baik, cukup membanggakan juga ya Ustadz ya. Artinya ini suatu hal yang terobosan baru bagi DPRD Medan untuk mengejar masalah kesehatan. Ya, terima kasih Ustadz atas bincang-bincang kita hari ini, dan mudah-mudahan terus menjadi pengawasan dan meningkatkan pelayanan di kesehatan di Kota Medan tentunya ya Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa, saya Leli Irawan dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri ID Sumut hari ini. Ingat selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.